Ratusan mahasiswa Universitas Pancasila di Jagakarsa, Jakarta Selatan memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi itu adalah bentuk kekecewaan terhadap sang rektor yang diduga terlibat pelecehan seksual. Aksi mahasiswa Universitas Pancasila memanas setelah sempat terlibat kericuhan dengan petugas keamanan. Dalam aksinya, mereka juga memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi ini merupakan simbol kekecewaan mahasiswa terhadap rektor dan menuntut keadilan untuk korban. Aksi para mahasiswa digelar sejak kemarin setelah ada laporan ke Polda Metro Jaya dari seorang karyawan terkait pelecehan seksual yang dialaminya. Sementara itu, masa aksi yang menamakan diri Gerakan Keadilan Rakyat melakukan aksi Long March ke Bawaslu Jakarta. Masa yang didominasi emak-emak itu pun berunjuk rasa terkait kenaikan harga bahan pangan setelah pemilu 2024. Puluhan emak berdaster ini mengikuti aksi Long March menuju depan gedung Bawaslu Jakarta pada Selasa siang. Dalam aksinya, mereka membawa spanduk bertuliskan pemilu banjir bansos, sembako jadi mahal, dan mengajak para ibu lainnya untuk menuntut kenaikan harga bahan pokok. Akibat aksi ini sempat membuat ruas Jalan MH Tamrin macet. Sejumlah personel kepolisian pun dikerahkan untuk mengamankan massa aksi. Sementara itu, penjualan beras murah untuk stabilisasi pasokan harga pangan di Bojonegoro, Jawa Timur berlangsung ricuh. Ratusan warga menyerbu paket sembako murah di kantor Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Inilah antrian warga saat berusaha membeli beras murah di halaman kantor Bakorwil Pemprov Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Kota Bojonegoro, Senin siang. Ribuan warga yang mayoritas kaum ibu ini harus rela berdesakan mengantre hingga 3 jam di tengah terik matahari untuk mendapatkan beras murah. Kegiatan ini digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pemkab Bojonegoro melalui program Gerakan Pangan Murah. Namun jumlah pembeli di luar dugaan hingga membludak. Bahkan sejumlah lansia sempat pingsan karena kelelahan. Nyiksa mas, kita beli aja kayak orang disiksa mas. Ini nggak manusiawi ya? Nggak manusiawi. Biasanya nggak kayak gini mas, saya dari jam 7 pasti tidak dapat apa-apa. Adalah kegiatan kita dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi kegiatan ini sudah 2 kali ini dilaksanakan, rencana 15 kali ya. Oh ya wes. Membludaknya warga ini di luar perkiraan karena sebelumnya program serupa yang digelar di Kecamatan Purwosari tidak sampai ricuh. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ratusan warga dari berbagai usia termasuk lansia dan balita rela antre panjang demi mendapat kupon penjualan paket sembako murah seharga Rp100.000. Sejumlah warga bahkan sempat terlibat cekcok akibat saling menyerobot antrean. Paket sembako murah ini berisi 5 kg beras, 1 kg tepung terigu, 1 kg 2 liter minyak goreng. Akibat ramainya antrean, sejumlah warga harus pulang dengan tangan hampa lantaran kupon penjualan paket sembako murah habis. Lagi mahal, gula mahal. Ya pengennya sih. Iya, Senang ya Bu ya dengan kondisi ini? seneng lah. Lihat aja tuh, sampai ada yang nggak kebagian. Oh gitu Ibu? Iya. Masih ada yang nggak kebagian? Ada ngantri-ngantri panjang, tahu-tahunya misalnya tinggal sisa 19, sisa 8, yang per baris. Nah Ibu nggak dapat nih? Enggak. Kecewa ke Bu dengan nggak dapat yang gini? Ya maksudnya kalau cuma ngantri sini, ya nggak masalah sih. Cuman kalau misal dari RT kok nggak nyampe gitu subsidi RT. Sebanyak 2.000 paket sembako murah ini dijual secara bertahap dalam beberapa hari ke depan guna menghindari membludaknya warga yang sangat antusias untuk mendapatkannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan wartawan senior Aiman Wicaksono. Hakim Tunggal Tamtama menilai penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik kepolisian tetap sah. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah nihil. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Aiman Wicaksono. Hakim menyatakan penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik Polda Metro Jaya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sebab surat penetapan izin penyitaan telah ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sisi lain, Hakim Delta Tamtama mengakui status wartawan Aiman. Namun tidak jadi pertimbangan karena sudah masuk materi perkara. Artinya jika kasus ini dilanjutkan, maka mereka memproses hukum wartawan. Menanggapi putusan tersebut, Aiman dan kuasa hukumnya pun mengaku kecewa. Mereka menilai tidak ada alasan atau dasar hukum yang sahih dalam penyitaan ponsel dan akun media sosial Aiman. Saya mesti mengatakan bahwa saya kecewa dan kami semua kecewa dengan putusan pra-peradilan yang baru saja dibacakan oleh Hakim Tunggal pada pra-peradilan. Ya. Kami sama sekali tidak melihat ada alasan-alasan hukum yang sahih untuk melakukan penyitaan berdasarkan pasal 38 KUHP. Dan kami juga melihat bahwa pihak kepolisian ya, melakukan penyitaan yang eksesif, yang berlebihan. Bagaimana kemudian ada hal yang penting di dalam handphone saya berupa identitas dari narasumber, percakapan dengan narasumber yang tadi dikatakan oleh hakim sebagai materi jadi tidak dipertimbangkan dalam putusan pra-peradilan ini, tetapi itu terbuka dan itu berarti tragedi demokrasi. Kenapa? Karena orang akan takut untuk menyampaikan informasi-informasi penting, informasi-informasi yang dianggap perlu, yang kemudian dilakukan untuk melakukan perbaikan. Karena dalam konferensi pers tersebut, saya bukan menyimpulkan, tapi saya mengingatkan dan meminta agar informasi yang saya terima ini mudah-mudahan salah, saya sebutkan seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti, dituntaskan. Sebelumnya Aiman mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dirinya yang berstatus wartawan berhak melindungi identitas narasumber. Aiman menilai penyidik tidak sepatutnya menyita ponsel miliknya demi mengejar identitas narasumber yang memberikan informasi terkait dugaan aparat tidak netral dalam pemilu 2024.